Assalamualaikum teman-teman, aku Andriana. Saat ini aku dan teman-temanku berada di Pelabuhan Tulang, Malaysia. Kami melakukan perjalanan ke luar negeri ini bertujuan untuk memenuhi MK-KKLN, kuliah kerja luar negeri. Maka dari itu, jangan lupa like ya guys, like dari kalian sangat berarti. Dan saat ini kami lagi menuju ke bis. Nah, saat ini kami udah berada di dalam bis untuk menuju pertama kali yaitu ke Melaka. Kami telah sampai di Melaka dan tujuan pertama kami yaitu ke Masjid Selat Melaka. Masjid ini merupakan masjid yang dijuluki sebagai Masjid Apung karena masjid ini dibangun di atas air dan masjid ini telah berdiri sejak 16 tahun silam. Nah, ini tampak depannya. Kita akan melihat fasilitas apa saja yang terdapat di masjid ini. Di sini bisa kita lihat terdapat plang, ada ruang sholat tambahan, tempat duduk lelaki, ruang sholat wanita, dan kita akan ke arah kanan untuk ke ruang sholat wanita. Sebelum masuk ke ruang sholat, di sini ada terdapat mesin pijat, di mana mesin pijat ini dimulai dengan harga Rp2 untuk 6 menit. Jadi untuk teman-teman yang dari perjalanan jauh dan menuju ke masjid ini dapat mencoba mesin pijat ini. Dan di sini juga terdapat fasilitas untuk anak-anak bermain. Dan kita akan melihat di dalam terdapat apa aja. Nah, di dalam ini ada bilik persalinan wanita, yang mana di bilik ini ada mukena, beberapa mukena yang bisa kita pinjam, dan juga terdapat kaca. Nah, ini pemandangan yang disuguhkan dari luar masjid. Dan tada, sekarang aku udah berada di Red Square Melaka. Teman-teman pada tahu nggak kenapa tempat ini dinamakan Red Square? Tempat ini dinamakan Red Square karena di tempat ini banyak bangunan-bangunan berwarna merah. Bangunan-bangunan ini pun banyak yang telah berdiri sejak pada zaman kolonial. Di sini terdapat gereja Christ Christ Melaka yang telah berdiri kokoh dari tahun 1753 dan di sebelahnya terdapat museum etnografi. Tidak afdol rasanya jika ke Melaka tidak singgah ke Red Square ini. Nah, ini kami udah mau OTW ke bis lagi untuk melanjutkan perjalanan. Kami melewati fasilitas anak yaitu taman bermain. Dan di sini bisa dilihat beca hiasnya. Dan sekarang ini aku lagi berada di rest area sebelum melanjutkan perjalanan ke imigrasi Thailand. Aku bakal tunjukin ke kalian gimana kondisi rest area ini. Nah, sebelumnya di sini terdapat plang menunjukkan di mana medan selera, tandas, gerai buah, dan suraunya. Surau di rest area begitu bersih, namun yang perlu kita ingat adalah kita harus membawa mukena sendiri ya guys, karena di rest area ini tidak menyediakan mukena. Nah, ini tampak untuk tempat air wudhunya. Sekarang ini sekitar pukul 5 pagi, kita di rest area lagi guys. Ini rest area gurun. Kita mau mandi dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke imigrasi Thailand. Nah, sama seperti rest area sebelumnya, ada petunjuk tandas perempuan, tandas laki, surau lelaki, dan juga medan selera. Nah, sekarang kita udah di bis lagi untuk melanjutkan perjalanan ke imigrasi Thailand. Sekarang kita udah berada di imigrasi Thailand guys. Sebentar lagi kita bakal sampai ke kota Hat Yai, Thailand. Dan tada, kita udah sampai di kota Hat Yai. Kota ini bentukannya 11-12 kayak di Indonesia. Dan di kota ini juga tidak terlalu sulit sih untuk mencari makanan halal. Jadi nggak perlu khawatir untuk yang beragama muslim. Aku dan temanku mampir ke masjid di Hat Yai, yaitu Masjid Pakistan. Ini tampak depan Masjid Pakistan. Dan aku mau ngeliat gimana kondisi masjid ini dari tempat air wudhunya. Nah, ini tempat mengambil air wudhunya. Dan ini tampak dalam masjid begitu bersih ya guys, bisa dilihat. Tapi di sini juga nggak tersedia mukena guys. Cuman di sini ada sarung dan juga peci. Nih, sarung dan pecinya. Jadi untuk yang wanita berarti emang wajib untuk membawa mukena sendiri. Suasana kota Hat Yai di malam hari begitu ramai.
Karena pada malam hari terdapat pasar malam, yang dimana di pasar malam ini ada live musik, jajanan-jajanan, tuh bisa dilihat. Dan di sini pun banyak yang halal. Saatnya kita check out guys, karena kita di sini cuma 2 hari 1 malam. Kita akan lanjut ke Malaysia lagi, tapi sebelumnya kita akan ke beberapa tempat dulu di kota Hatnya ini. Yang pertama ini kita mampir ke toko manisan. Dan kita juga mengunjungi masjid yang ada di Provinsi Songkhla. Masjid ini sering dijuluki dengan Masjid Taj Mahal versi Thailand. Sebenarnya mengunjungi masjid ini jam berapa aja boleh, tapi menurutku lebih bagus jam-jam mau menjelang maghrib karena di sini kita akan bisa melihat sunset. Tapi saat ini kami nggak bisa melihat sunset karena kami perginya siang. Lihat guys, lantainya kinclong banget. Dan ini mau OTW ke tempat air wudhu dulu. Ya, semoga untuk kalian nonton video ini dan kalian mampir ke Masjid Songkhla ini jadi langsung tahu gitu di mana tempat wudhunya, di mana tandasnya. Nah, ini kita OTW ke dalam. Di dalam masjid ini ada beberapa Al-Quran, cukup banyak. Dan juga kita bisa minjem mukena masjid ini. Ini kita udah di bis lagi, dan di depan kita ini tempat kita yang akan kita kunjungi, yaitu Konsulat Republik Indonesia Songkhla. Di sini kita akan mendengarkan dan juga berdiskusi bersama Konsulat Republik Indonesia di Songkhla. Di sini kita berdiskusi mengenai masalah WNI di Thailand. Kita juga menyempatkan untuk singgah di Pantai Samila, yang mana pantai ini sungguh bersih dan juga ada patung Putri Duyung. Di situ ramai banget. Kita udah pindah negara lagi guys, sekarang udah di Malaysia, tepatnya di Putrajaya. Putrajaya merupakan pusat administrasi Malaysia yang menggantikan Kuala Lumpur. Nah, kalau ini aku dan temanku udah berada di Kuala Lumpur. Kita lihat situasi di Kuala Lumpur itu ramai, tapi tetap bersih. Tuh, bisa dilihat, gak ada sampah. Walaupun ramai itu kan yang berlalu lalang. Nah, sekarang ini kita mau ke pasar seni. Kita lihat pelangnya itu. Ini kita udah tiba di pasar seni. Kita mampir ke KL Story. Di KL Story ini kita disuguhkan oleh cerita mengenai Kuala Lumpur melalui dinding-dinding ini. Dan kita juga bisa meninggalkan jejak kita, yaitu berupa tanda tangan pada dinding ini. Di Kuala Lumpur, aku dan temanku juga nyobain naik transportasi umum. Malamnya kami mengunjungi sebuah gedung yang dulunya pernah menyandang predikat gedung tertinggi, yaitu Menara Petronas. Dan ini aku dan teman-temanku udah sampai di Batu Chef. Batu Chef atau Gua Batu merupakan sebuah bukit kapur yang mana nanti tuh aku tunjukin. Nah, ini nih kalau kita naik tangga ini, nanti di atas sana bakal ada kuil gua. Tapi aku nggak ke atas, aku di bawah ini aja. Dan di sini juga ada jual souvenir. Tapi menurut aku lebih murah di pasar seni. Ini kita udah pindah lokasi lagi guys. Sekarang kita udah di Johor. Tempat-tempat menarik di Johor Bahru kita bisa lihat di sini.
Di sini ada fasilitas umum tempat duduk dan unik banget tempat duduknya guys, kayak gelombang-gelombang gitu. Di sini juga ada permainan jungkit-jungkit yang menjadi fasilitas umum. Jadi nggak ada dipungut biaya alias gratis, tis. Tempat ini juga bersih, nggak kelihatan ada sampah, benar-benar terjaga kebersihannya. Karena ini hari terakhir kami di negeri orang, kami menyempatkan untuk menyaksikan sunset di negara tetangga. Ini penampakan Johor Bahru dengan bangunan-bangunan tingginya. Sekarang kita lewat jalanan tadi untuk pulang ke hotel. Ini udah malam dan bisa dilihat malam hari pun tempat ini masih bersih. Benar-benar kebersihannya itu terjaga. Paling hanya ada daun-daun dikit itu. Suasana Johor Bahru di malam hari. Nggak terlalu ramai sih kalau malam hari di sini. Aku juga mau nunjukin ke kalian kalau di sini tuh terdapat parkiran untuk sepeda. Tuh, bentar lagi tuh kita bakal lihat ada parkiran sepeda. Nah ini. Akhirnya kami tiba juga di hotel. Besok kami akan pulang. Sekarang udah di dalam kapal menuju Tanjung Pinang, Markipul. Mari kita pulang. Terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton sampai habis.